Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farik Hairul Azmi dengan NIM 21020128, Prodi Fire and Safety, Kampus Institut Teknologi Petroleum Balongan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas penilaian UAS dari mata kuliah Pengelolaan Pencemaran Industri. Ya, langsung saja kita ke nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan. Pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3. Kegiatan ini juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Yang pertama, mudah meledak. Limbah B3 mudah meledak yaitu pada suhu atau tekanan tertentu dapat meledak melalui reaksi kimia maupun fisika. Contohnya itu adalah gas oksigen dan bahan peledak. Yang kedua, mudah menyala atau combustible. Limbah B3 mudah menyala adalah limbah yang dapat terbakar dengan mudah bahkan pada suhu kamar. Contohnya limbah B3 mudah menyala adalah bensin, solar, dan minyak tanah. Kemudian ada reaktif. Limbah B3 reaktif ini dapat bereaksi secara cepat dan spontan dengan zat lain sehingga dapat menimbulkan ledakan, kebakaran, atau uap beracun. Contohnya reaktif adalah asam kuat, terus basa kuat, dan peroksida. Lanjut, infeksius. Limbah B3 infeksius adalah limbah yang mengandung mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan parasit. Mikroorganisme patogen ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Contohnya itu limbah rumah sakit, terus kemudian ada limbah laboratorium, limbah industri makanan, dan lain-lain. Lalu korosif. Limbah B3 korosif adalah limbah yang merusak benda di sekitarnya, yaitu adanya logam, plastik, atau beton. Contoh limbah B3 korosif adalah asam kuat, basa kuat, dan garam logam. Kemudian beracun atau toksik. Limbah B3 beracun ini mengandung zat atau komponen yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Contohnya itu limbah industri kimia, kemudian limbah industri logam, dan limbah pertanian. Lalu ada berbahaya bagi lingkungan. Limbah ini yaitu mencemari lingkungan seperti sungai, tanah, kemudian dan lain-lain. Contohnya itu limbah CFC. Lanjut kita ke nomor 3. Sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jadi fasilitas penyimpanan limbah B3 bagaimana dalam pasal 6 huruf C itu ada bangunan, yaitu penyimpanan yang harus ada ventilasinya untuk mencegah pencemaran udara. Kemudian ada tangki atau kontainer, yaitu penyimpanan limbah B3 dalam jumlah yang besar. Kemudian ada silo. Biasanya itu silo digunakan untuk bahan makanan biji-bijian atau pakan ternak dalam bentuk karung maupun bunker. Kemudian ada wastafel, yaitu tumpukan limbah yang harus disusun dengan rapi agar tidak korosi. Kemudian ada waste impoundment, yaitu penyimpanan limbah B3 dalam bentuk cair dan harus terbuat dari bahan yang kuat terhadap dan tahan terhadap korosi. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 untuk menyimpan limbah B3. Limbah B3 kategori 1 yaitu dengan karakteristik mudah meledak.
dan sifatnya akut. Kemudian B3 kategori 2, limbah B3 dengan karakteristik infeksius dan beracun. Limbah kategori 2 ini berdampak kronis atau jangka panjang. Kemudian dari limbah B3 kategori 2 dengan sumber tidak spesifik itu dari kegiatan atau usaha tertentu. Kemudian spesifik umum, kegiatan atau usaha tertentu, contohnya limbah proses produksi kimia seperti limbah pelarut. Kemudian spesifik khusus dari kegiatan atau usaha tertentu, limbah radioaktif dari industri nuklir. Lanjut nomor 4, fasilitas penimbunan limbah B3, yaitu sumur injeksi, kemudian ada backfilling, kemudian ada dam taling, kemudian ada fasilitas sesuai perkembangan dari IPTEK. Ya, kemudian nomor 5, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama, stabilisasi dan solidifikasi. Stabilisasi yaitu percampuran dari suatu zat tertentu guna mengurangi kecepatan perpindahan limbah. Sedangkan solidifikasi merupakan sebuah proses penggunaan adiktif yang dalam penerapannya disesuaikan dengan sifat fisis dari limbah itu sendiri. Kemudian insersi, tujuannya itu untuk memperkecil volume dan menghancurkan senyawa berbahaya dalam limbah B3. Dengan demikian daya rusaknya juga semakin kecil. Kemudian ada bioremediasi dan fitoremediasi. Metode ini limbah secara biologi. Dalam metode bioremediasi, limbah B3 diurai atau diregenerasi dengan memanfaatkan bakteri atau mikroorganisme lain. Lanjut ke nomor 6, fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanannya. Kemudian yang pertama ada kategori 1 dengan maksimal 90 hari penyimpanan. Ada kategori 1 dan 2 maksimal 180 hari penyimpanan. Kemudian ada kategori 2 dari spesifik umum, yaitu 1 tahun atau 365 hari. Kemudian ada kategori 2 dari sumber spesifik khusus, yaitu sama 1 tahun juga. Kemudian ada kategori 2 dari sumber tidak spesifik sama 1 tahun. Lanjut kita ke nomor 7. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang pertama, konstruksinya melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Jenis limbah yang dapat disimpan yaitu limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum, kemudian limbah B3 kategori 2 dari sumber dari sumber spesifik khusus. Memiliki penerangan dan ventilasi. Yang dapat disimpan yaitu limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, kemudian limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum. Nah, ada yang di sini limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus tidak dapat disimpan ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, memiliki saluran drainase dan bak penampung. Jenisnya yaitu limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum, dan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Dan di sini ada tambahan dari nomor 7 tadi. Mungkin bisa dibaca-baca kembali untuk mempersingkat waktu. Lanjut kita ke nomor 8. Lanjut kita ke nomor 8. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah yang dihasilkan. Yang pertama kategori 1 dan kategori 2. Lebih dari 50 kg per hari itu batasnya 90 hari waktu penyimpanan. Kemudian kategori 1
dengan kurang dari 50 kg per hari, yaitu maksimal waktu penyimpanannya 180 hari. Kemudian kategori 2 dari spesifik umum, kurang dari 50 kg per hari, yaitu maksimal waktu penyimpanannya 360 hari. Kemudian kategori 2 dari sumber tidak spesifik, yaitu kurang dari 50 kg per hari, yaitu maksimal 360 hari. Kemudian kategori 2 dari sumber spesifik khusus itu tidak dibatasi ya, dengan maksimal waktu penyimpanannya 360 hari. Nomor 9, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Di sini ada plastik, yaitu dari rumah tangga, dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, kemudian kerajinan lain-lain lah, banyak. Pas waktu SD gitu kan butuh banget itu. Kemudian ada oli bersumber dari bengkel, yaitu digunakan untuk pelumas rantai, kemudian bahan bakar, mungkin pelumas lainnya gitu. Kemudian ada logam dari industri elektronik, biasanya itu digunakan untuk kerajinan juga, seperti membuat hewan dari kawat atau tembaga dari kabelnya itu sendiri. Kemudian ada limbah dari kertas, sumber darinya bersumber dari pabrik kertas, yaitu dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, misalkan ada bikin mading atau apa gitu waktu sekolah. Kemudian di sini ada banyak lainnya, dari tembakau juga bisa menjadi pestisida. Kemudian ada limbah baterai, bisa didaur ulang, kemudian dibuat kerajinan juga bisa. Ya, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama, pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan ketentuan: A. Alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1, atau B. Alat angkut terbuka atau tertutup untuk limbah B3 kategori 2. Lalu alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 84 meliputi: A. Pengangkutan jalan, B. Perkeretaapian, dan atau C. Angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan. Spesifikasi umum yang harus dilengkapi: A. Prosedur bongkar muatan. Yang B. Peralatan untuk penanganan limbah B3 yang diangkat. C. Prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat. Dan D. GPS tracking. Spesifikasi khusus yang harus dilengkapi: 1. Untuk alat angkut berupa angkutan jalan, 1. Mencantumkan 2. Mencantumkan nama perusahaan pada keempatsi kendaraan. 3. Mencantumkan nomor telepon perusahaan pada sisi kanan, kiri, dan belakang kendaraan, dan dilekati simbol B3 atau limbah B3 keempat sisi kendaraan sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk alat angkut berupa angkut kereta apian menggunakan gerbong datar yang disesuaikan dengan karakteristik limbah B3. Kemudian untuk alat angkut berupa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.